Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwan fillah, ikhwan akhwat yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa dengan antum semua, para pejuang ya, para mujahid wal mujahidah. Wabil khusus ini kali kedua saya ke sini teras dakwah Ilyas dan juga kawan-kawan di sini ya, alhamdulillah. Jadi keluarga besar teras dakwah ini bagian dari Darut Tauhid santri kami dulu, alhamdulillah. Jadi saya bersyukur sekali Ustaz ketemu dengan alumni santri yang sekarang berjuang ya untuk dakwah di sini, masya Allah. Mudah-mudahan teras dakwah semakin memberikan manfaat kepada umat, mencerahkan terutama untuk para pemuda ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan majelis ilmu kita pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya, duduknya kita semua di sini saat ini dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Ikhwan fillah, apa temanya? Apa temanya, Zed? Apa temanya? Milenial dan akhir zaman. Atau kita ganti tema ya? Gimana, Zed, kalau kita bahas indahnya poligami, Zed? Belum cukup umur. Belum cukup umur. Baik, nanti milenial biar beliau saja karena pakar cinta kan, ustaz cinta gitu ya. Nah, jadi kalau saya membahas akhir zamannya, bagi-bagi ya insyaallah. Ini direkam ya. Jadi saya agak pas lihat kawan saya Ustaz Rahmat Baikuni ya, yang viral heboh itu kan di sini kan. Yang viral video di sininya itu kan, masya Allah. Mudah-mudahan yang disampaikan menjadi nasihat dan motivasi ya untuk kita semua. Hadirin sekalian, saat ini kita berada di penghujung akhir zaman. Saya lebih suka menyebut penghujung ya. Kenapa? Karena memang kalau kita mengkaji tentang umat Islam sebagai umat akhir zaman, ya sekarang ini lebih tepat kita berada di penghujung akhir zaman, karena dari hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya tentang ringkasan sejarah umat Islam. Ya, Nabi yang mulia pernah menyampaikan bahwasannya umat Islam sebagai umat akhir zaman ini akan menempuh 5 fase. Ya, 5 babak. Dan saya yakinlah antum semua di sini paham dan tahu ya. Kira-kira sekarang kita berada di fase yang keberapa? Fase keberapa? Dari 5 fase loh. Keberapa? Keempat. Fase apa namanya? Fase apa namanya? Ayo dong. Betul, keempat apa namanya? Fase apa? Halo. Fase keberapa? Keempat disebut fase apa? Mulkan jabriyatan. Fase keempat. Nabi yang mulia menyebutkan bahwasannya ada 5 fase yang akan ditempuh dan dilalui, dijalani oleh umat Islam sebagai umat akhir zaman. Yang pertama fase nubuah ya, udah berlalu itu. Fase an-nubuah. Takunu an-nubuwatu fikum masya'allahu an takuna
thumma yarfa'uha idza syaa'a an yarfa'aha. Jadi perjalanan umat Islam sebagai umat akhir zaman itu awalnya fase kenabian. Berapa lama? 23 tahun. Setiap fase itu akan ada expire-nya, ada berakhirnya gitu. Yang pertama. Yang kedua kata Nabi yang mulia, summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Yang kedua akan hadir setelah fase nubuah itu fase kekhilafahan di atas manhaj kenabian. Ya, berapa lama? Berapa lama? Nabi menyebutkan angkanya. Berapa lama? 30 tahun. Di hadis yang lain Nabi menyebutkan al-khilafatu fi ummati salasuna sanatan. Kekhilafahan di tengah-tengah umat itu berlangsung 30 tahun. Wa ba'da zalikal muluk. Dan setelah itu akan ada fase kerajaan demi kerajaan. Kita lihat dalam sejarah. Ikhwani fillah, Nabi yang mulia wafat tahun 11 Hijriah. 30 tahun berarti tahun 41 kan. Kita lihat dalam sejarah. Tepat bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah itu ada peristiwa besar. Apa itu? Amul Jamaah atau Amul Wihdah, tahun persatuan. Sekaligus ini mengakhiri fase kekhilafahan ketika Al-Hasan ibn Ali menyerahkan kekhilafahan kepada Muawiyah ibn Abu Sufyan. Berakhir kan 30 tahun, tepat itu 30 tahun. Masuk fase ketiga kan, mulkan adon. Fase di mana umat dipimpin oleh raja-raja yang menggigit. Jatuh bangunlah daulah Islam dari mulai daulah Bani Umayyah atau Umayyah, Abbasiyah, kemudian yang di Cordoba itu 800 tahun, dan Turki Utsmani. Itu totalnya berapa? Hampir 12,5 abad. Lama tidak? Lama. Tapi Nabi menyebutkan summa yarfa'uha idza syaa'a an yarfa'aha. Fase ini pun akan berakhir juga kan gitu. Berakhir juga. Maka masuk fase yang keempat. Summa takunu mulkan jabriyah. Setelah itu akan ada fase mulkan jabriyah. Fase di mana umat dipimpin oleh raja-raja yang jabar itu pemaksa, diktator. Ya. Apa ciri khasnya? Ciri khasnya loyal kepada musuh Islam dan zalim kepada muslimin. Itu fase mulkan jabriyatan. Jabar itu memaksakan gitu. Kehendak mereka, enggak mau mereka menerapkan hukum Allah. Ini mulkan jabriyatan. Sampai kapan? Ya. Summa yarfa'uha idza syaa'a an yarfa'aha. Sampai Allah kehendaki, nanti ini pun akan berakhir. Kemudian hadis ini ditutup oleh Nabi yang mulia dengan kalimat summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Akan tegak lagi kekhilafahan di atas manhaj kenabian. Nah, jadi itulah umat Islam. Nabi ringkas. Ya, penting sekali kita membaca zaman dengan mengkaji hadis yang mulia ini. Nah, saya mau tanya, antum yakin tidak akan ada kebangkitan Islam di akhir zaman? Yakin tidak? Nah, kurang mantap nih. Yakin tidak? Yakin tidak akan ada kebangkitan Islam di akhir zaman? Yakin tidak khilafah tegak kembali? Yakin? Yakin? Takbir! Pasti. Kenapa? Itu kabar gembira dari Nabi. Tapi sekarang kan gak mudah, Ustaz. Bicara begini disangka apa? Radikal.
Bahkan sekarang ada yang terbaru berita ya, yang bicara khilafah itu akan ditangkap. Memang perjuangan seperti itu, tetapi kita yakin apapun yang terjadi pasti akan hadir kembali. Nah, saya mau tanya, antum mau jadi penonton atau mau jadi pemain? Hah? Mau jadi penonton atau pemain? Serius pemain? Siap disebut radikal? Hah? Siap enggak? Anti NKRI? Siap enggak? Serius? Siap enggak? Anti Pancasila? Hah? ISIS? Ayo, apalagi? Teroris ya. Hadirin sekalian, dengan ataupun tanpa peran kita pasti akan ada kebangkitan. Islam demi Allah saya yakin akan hadir dan tidak lama lagi. Sampai kapan kita memegang prinsip ini? Sampai kematian datang kepada kita, betul tidak? Loh iya, istiqomah dengan iman kan, yakin. Kalau kematian setahun lagi, misalkan kematian kita setahun lagi, ya sampai setahun ke depan kita pegang prinsip ini, betul tidak? Kalau kematian datang bulan depan, ya sebulan ke depan kita pegang. Kalau kematian datang minggu depan, seminggu saja. Kalau kematian datang malam ini, malam nanti, ya sampai nanti malam. Yang diminta istiqomah memang tidak mudah. Ya, tidak mudah. Baik. Nah, dari 5 fase ini kita berada di fase yang keempat. Ibarat film ya, misalkan film nih, judulnya Ringkasan Sejarah Umat Islam. Ini film laga, bagus sekali. Film ini terdiri dari 5 fase, 5 babak. Ya, nah, jamaah teras dakwah, ayo kita nonton rame-rame, misalkan di bioskop. Wah, karena macet gitu kan. Kayak tadi ya, sorry kita macet ya, luar biasa. Sampai telat tadi ya di masjid apa? Quwwatul Islam. Tadi Ustadz nanya, sampai di mana? Wallah alam, ana nggak tahu di mana Ustaz, yang pokoknya udah deket gitu ya. Deketnya itu kan, luar biasa macetnya itu gitu ya. Hadirin sekalian, ya, datang ke bioskop karena macet. Pas nyampe bioskop, film ini diputar babak yang keempat. Jadi antum pas nongol datang ke bioskop itu, duduk nonton, film sudah diputar babak yang keempat. Saya mau tanya, kira-kira antum berada di awal film, tengah film, atau akhir film? Awal, tengah, atau akhir? Jawab hadirin sing kompak atuh ya. Awal, tengah, akhir. Akhir kan? Biasanya kalau film laga itu yang menjelang akhir punya lakonnya gimana biasanya? Menjelang akhir. Hah? Menjelang akhir. Gimana punya lakonnya? Menang atau kalah dulu? Menang atau kalah? Kalah dulu. Dipukulin, digencet, dijatuhkan. Itu sang sutradara sedang membuat kita ini tegang, betul enggak? Wah, dibuat tegang penonton kan? Kalah enggak punya lakonnya? Kalah enggak? Mati enggak? Enggak bakalan, enggak rame atuh ya. Emang dibuat tegang dulu. Pertanyaannya, setelah tegang, kalah punya lakonnya, tiba-tiba menang lagi, kan pasti akan menang kan? Film begitu. Kalau sudah menang, itu film diputar dari awal lagi atau sudahan? Hah? Kalah kan menjelang akhir, tegang penonton, menang lagi. Nah pertanyaannya, filmnya diputar dari awal lagi atau sudahan? Atau tamat? Sama begitu. Jelas tidak? Nah sekarang ini kita berada di penghujung, jadi mendekati kemenangan harus siap dulu. Ini memang luar biasa. Ujian buat umat Islam di fase ini luar biasa. Ini mirip-mirip dengan fase Mekah
fase an-nubuwah yang pertama ya, fase an-nubuwah yaitu periode Mekah. Ditekan luar biasa umat Islam di mana-mana, iya kan? 5 yang saya catat di fase mulkan Jabriyatan ini. Kenapa? Karena gini ya, yang mimpin peradaban di fase ini bukan kita, bukan, tapi orang Yahudi, orang Nasrani. Ya. Karena yang nutup peradaban Islam terakhir di Turki Utsmani siapa? Yahudi. Mustafa Kemal itu kan Yahudi. Jadi donama itu, Yahudi dia itu. Memang Muslim, tapi dia berdarah Yahudi. Jadi kecil dididik sama orang-orang Yahudi, ketika besar ke Perancis sama Yahudi juga. Balik. Jadi agen Yahudi, dan dia ketika naik punya jabatan yang tinggi, dia bubarkan kekhilafahan. Ya kan? Berakhir tuh. Maka yang naik itu orang-orang Yahudi. Jadi sekarang kita berada di bawah peradaban Yahudi dan Nasrani. Jadi jangan aneh, 5 ini kita dapatkan umat Islam. Yang pertama apa? Yang pertama, umat Islam di fase ini yang pertama didangkalkan akidahnya. Yang kedua, dipecah belah persatuannya. Yang ketiga, dilemahkan ekonominya. Yang keempat, dijauhkan dari agama. Betul tidak? Dibuat bodoh gitu kan. Yang kelima, dimatikan ruh jihadnya. Ini 5 ini nih yang saya amati kondisi umat Islam di fase ini ya. Ada berapa? 5. Yang pertama, didangkalkan akidah. Yang kedua, dipecah belah persatuannya. Yang ketiga, dilemahkan ekonominya. Yang keempat, dibuat bodoh dari agamanya. Yang kelima, dimatikan ruh jihadnya. Saya mau tanya, kira-kira kelima tadi ada nggak di umat Islam sekarang? Ada nggak? Ada nggak? Yuk, yang pertama lihat ya, didangkalkan akidahnya. Ya, ngeri saja ya Allah gitu. Kami-kami yang memang mengkaji akhir zaman, Ghazul Fikri, ngeri sekali itu. Kan viral di tempat antum ini ya, di Jogja ini kan viral kan. Tulisan disertasi seorang doktor, ajib saya bilang. Menakjubkan, ini keajaiban dunia ini. Iya Zed. Sebelum rame saya udah di share PDF-nya. Ada kawan saya kan yang jadi dosen di UIN Sunan Kalijaga ini gitu. Ustadz nih bahkan rame katanya. Kita udah berjuang tetapi lolos juga. Saya baca kan, wish, kok bisa ya? Nanti akan viral, percaya katanya. Bener aja kan, rame kan? Rame itu. Ya. Coba. Sekarang ini banyak umat Islam yang tidak paham bahayanya pemikiran liberal ini kan. Ngeri sekali. Ini kalau saya dialog sama Ustadz Abu Fatihah, ya, Abu Fatihah ya, terkenal ya, yang banyak tulis akhir zaman, waktu di Bandung, saya diskusi sama beliau. Ini ada kalimat menarik ketika saya diskusi, saya bilang, ini fenomena apa Ustaz? Beliau menyampaikan, Ustaz, Anda teringat hadis tentang fitnah Ahlas, Sarro, dan Duhaima. Antum pernah dengar nggak fitnah Duhaima? Hah? Pernah nggak? Itu kan fitnah menjelang kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal kan? Fitnah kegelapan gitu. Apa itu? Fitnah Duhaima ini fitnah yang menyebabkan seseorang di pagi hari punya iman, sorenya kafir tanpa sadar gitu kan? Ya. Apa itu? Belum menyampaikan, memang banyak tafsiran tentang Duhaima. Yang menarik apa? Ada seorang ulama besar dari Suriah menyampaikan bahwasannya fitnah Duhaima itu yang beliau sampaikan munculnya ideologi, aliran pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Dan ketika muncul
ideologi semacam ini tuh umat Islam terpecah dua. Ya. Ada yang membela habis-habisan, ya kan? Bahkan berbangga dengannya, dan ada yang menolak. Bahasa hadisnya hatta yasiran nas ila fustatain, kan begitu. Sampai manusia terbelah menjadi dua. Fustati imanin la nifaqo fihi. Kemah atau kelompok ahlul iman yang tidak ada kenifakan sedikit pun juga. Jadi makin kuat imannya gitu, makin kokoh. Yang kedua, wa fustati nifakin la imana fihi. Kemah atau kelompok orang-orang munafik yang tidak ada keimanan sedikit pun juga. Kata Nabi, fa'idha dzaka, kalau sudah seperti itu, fantadziru dajjal min yaumihi aw min ghadihi. Kalau sudah begitu tuh menyebar aliran yang seperti itu, pemikiran, ideologi seperti itu, tinggal tunggu saja kemunculan keluarnya Al-Masihud Dajjal tidak lama lagi, di hari itu atau besoknya. Itu maksudnya dekat sekali gitu. Nah, coba, ini ideologi yang berbahaya yang sekarang masuk sistematis bahkan lewat kampus-kampus Islam. Saya paham, Ustaz, karena saya pasca sarjana juga sempat di UIN juga, tapi di Bandung. Alhamdulillah di Bandung nggak terlalu lagi, tapi memang ada. Jadi saya paham benar perjuangan itu, luar biasa. Ya. Nah ini kan musibah besar, betul tidak? Coba lihat pendangkalan akidah tanpa disadari, betul tidak? Yang aneh kok bisa lolos ya? Ya saya bersyukur sih sudah minta maaf, Ustaz. Tapi kita berikan nasihat, semoga minta maafnya murni karena dia memang sadar ini kesalahan gitu ya. Bukan tekanan, bukan kan? Karena viral kan? Tekanan jadi digantilah hanya judul saja misalkan kan, isinya sama, yang enggak begitu. Doakan ya, semoga Allah berhidayah kepada orang-orang yang mengusung pemikiran seperti itu. Lah ini jelas sekali. Yang jadi korban siapa? Anak-anak muda nih, yang nggak paham Islam dengan benar, lihat pemikiran seperti itu kan, wah ini top banget nih gitu. Nah ini diantaranya gitu. Jadi pendangkalan akidah, kerasa ya? Keras sekali Pak. Ya, kita sedang dipertontonkan sekarang ini kan, bagaimana banyak ya orang-orang munafik, sedang dipertonton. Saya mau tanya, di zaman Nabi ada nggak orang munafik? Ada tidak? Ada tidak? Banyak atau sedikit? Orang munafik sholat tidak? Ngaku beriman tidak? Duduk tidak di majelis Nabi? Berangkat jihad tidak? Orang munafik tuh ngaku beriman lisannya, ya, sholat Nabi imamnya loh, duduk di majelis ilmu, terkadang berangkat jihad, walaupun sekalinya jihad mereka itu bagian gembosin saja kan begitu. Di zaman Nabi ya ada, bahkan banyak. Nah kira-kira di zaman kita sekarang ada atau banyak? Atau lebih banyak? Lebih banyak. Tapi nggak boleh nyebut person, betul tidak? Si fulan munafik, nggak boleh. Tetapi ini yang mengusung pemikiran semacam ini, itu sifat-sifat yang kita pahami di Quran, itu sifat orang munafik, betul tidak? Nifak apa coba? Nifak i'tiqadi, nifak yang bisa membatalkan keimanan. Ada nifak amali, ada nifak i'tiqadi. Nifak amal itu nggak batalkan iman, mengurangi iman saja tuh nifak amali. Nabi menyebutkan diantaranya ayatul munafik salasun, ciri orang munafik 3 itu nifak amali itu. Kalau bicara berdusta, ya kan? Kalau berjanji ingkar, diberikan amanah khianat, itu nifak apa? Amali. Jatuhnya dosa tapi tidak membatalkan iman.
Tapi nifaq i'tiqadi yang paling banyak dibahas di Quran, menampakkan keislaman padahal dia benci dengan Islam, benci dengan syariat Islam dan dekatnya sama musuh-musuh Islam. Itu ciri orang-orang munafik. I'tiqad. Ya. Ini luar biasa. Jadi tidak mudah ya antum generasi milenial nih. Sisi lain kita ingin tetap gaul gitu kan. Sisi lain memang enggak mudah juga tuh, betul tidak? Oh, luar biasa. Pendangkalan akidah di mana-mana sekarang. Dia yang mengerikan lewat pemikiran tadi itu ya, ideologi. Orang kan kalau dia berbuat dosa, saya yakin lah, saya pernah ketemu dengan sekelompok anak-anak muda yang badannya penuh dengan tato, sampai muka pun ditato, sampai mata pun ditato gitu. Ada tato mata itu. Gimana ceritanya tuh? Kaget, hitam aja gitu kan. Sebelum kesini nih saya ngisi kajian di sebuah masjid di Bandung. Mereka datang pakai sorban, pakai gamis, tapi mukanya tato semua, sebadan tuh tato semua. Nangis kelihatan, masya Allah. Saya bilang, ikut kajian saya kan di Bandung itu. Saya tanya, kenapa kok semangat sekarang untuk ikuti sunnah hijrah? Ya, Ustaz, karena saya orang yang kotor. Tidak, Ustaz. Seorang yang kotor, Ustaz. Saya banyak dosa. Nggak tahu saya kalau mati diampuni atau tidak, tapi saya optimis Allah Maha Pemaaf. Ustaz, doakan biar kami istiqomah. Saya akan ajak kawan-kawan saya. Dengernya itu saya sampai ya Allah gitu, luar biasa. Kita doakan ya yang seperti itu biar hijrahnya istiqomah gitu. Dia nyadar kan, tahu kan? Itu perbuatan salah, dia tahu loh. Seorang kotor ini perbuatan salah, Ustaz. Alhamdulillah Allah berikan hidayah. Masih ada umur bisa taubat. Tapi tanya orang seperti itu tuh, yang ngusung pemikiran seperti itu, apa dia merasa bersalah? Hah? Enggak. Malah berbangga dengan pemikirannya itu, betul tidak? Bangga sekali. Nah ini yang mengerikan dari orang seperti ini, dia nggak merasa bersalah, merasa benar gitu kan. Susah ini. Nah, itu bahayanya gitu ya. Hati-hati ya. Ini pendangkalan apa? Akidah. Itu kategorinya bukan lagi dosa biasa itu, tapi bisa membatalkan iman. Orang berzina ya, berzina, dia menyadari ini dosa, saya bersalah, masih mending itu. Artinya apa? Dia masih, disampaikan para ulama, dia masih belum keluar dari Islam, masih muslim. Tapi dia tidak berzina, mungkin nggak berzina, tapi dia menghalalkan zina, gimana hukumnya itu? Karena beda ya, melanggar hukum dengan merubah hukum, beda tidak? Beda. Melanggar hukum, dia tahu nih haram dikerjakan, tapi dia masih meyakini, aduh ini dosa itu loh. Dengan orang merubah hukum kan, jelas tegas sekali ini haram hukumnya, dihalalkan. Itu merubah apa melanggar? Merubah. Nah, merubah itu membatalkan iman. Tapi kan kita menyampaikan begitu, mana mereka terima, betul tidak? Wah, ini kaum fundamentalis. Itu kan. Ini radikal pemikirannya nih katanya. Nah, ini ujian buat kita ya. Jadi pendangkalan akidah. Yang kedua, ikhwani fillah, yang kedua dipecah belah persatuan. Kerasa nggak? Makin kesini umat Islam makin diadu terus. Kerasa nggak? Kerasa tidak? Kerasa. Luar biasa kan? Tetapi Allah itu sedang menampakkan ya, ditampakkan orang-orang yang sering ngerecokin itu kan, ditampakkan seperti apa mereka sebenarnya gitu ya. Ada kan yang rajin bubarin pengajian, ada nggak? Rajin bubarin pengajian, ada nggak? Di sini nggak ada, sini mah ya? Hah? Di sini ada nggak? Di Jogja ada nggak? Di Jogja? Di Bandung banyak, di Bandung. Di sini nggak ada ya? Nggak ada? Ada bubarin pengajian gitu kan, teriak paling cinta NKRI, harga mati bahkan gitu kan, harga mati kan. Allah tampakkan di situ bersamaan tuh, ya kan? Orang bawa bendera tauhid, galaknya luar biasa tuh, seperti singa yang mau menerkam gitu kan. Padahal kita menyampaikan bahwa Pancasila itu yang pertama silanya apa? Ketuhanan yang maha. Itu ajaran siapa itu?
Suara apa tadi? Hah? Ini bukan ada yang protes kan, bukan? Tanggung jawab teras dakwah nih. Sampai di mana tadi, lupa lagi saya. Ini sampai jam 12 ya? Hah? Loh, kata sampai jam 12, betul nggak? Antum siap nggak? Siap nggak? Anda nggak siap. Besok masih banyak jadwal masalah ya. Izin saya dikit lagi, Ustaz. Teriak harga mati NKRI, oh luar biasa, galak seperti singa. Allah hadirkan tuh, bisa bersamaan kan? Bendera apa? Bintang Kejora itu. Sampai di Istana Negara, betul nggak? Ah luar biasa itu. Mana yang teriak harga mati itu? Jelas-jelas mengancam NKRI, betul tidak? Allah tampakkan tuh. Oh kita nggak punya payung hukum bro katanya. Oh jadi kemarin bubarin pengajian itu apa tuh payung hukumnya tuh ya? Begitulah cara Allah menampakkan, betul tidak? Serius ini loh. Sekarang saya banyak tafakur, ya Allah. Dulu waktu heboh poligami kan, poligami ini, tahu kan? Poligaminya Agim ya, guru saya di sana. Itu di saat bersamaan ditampakkan ada pejabat yang berzina, betul nggak? Barang tuh, rame mana coba yang dipermasalahkan? Yang poligami, yang halal, yang nggak ada masalah. Yang zina mah dibiarkan, betul nggak? Terhormat dia itu. Selalu begitu gitu. Sekarang juga sama. Itu Allah punya mau itu. Jelas tidak? Ya. Jadi memang luar biasa. Pemecah belah muslim itu luar biasa. Makanya saya sering sampaikan kan kemarin ini masih tema-tema hijrah ya, kalau Muharram gini ya. Saya menyampaikan ada yang menarik ikhwani fillah. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, segudang permasalahan, betul tidak? Belum masalah orang-orang yang hijrah muhajirin kan, belum permasalahan orang-orang yang di Madinah kaum Ansor. Itu kan mereka itu baru akur kan, belajar akur lah sekian lama bermusuhan kan, Aus dan Khazraj. Itu Nabi yang mulia ketika pertama datang ke Madinah, ini permasalahan muhajirin kompleks, belum lagi permasalahan orang-orang Ansor, yang dibangun tuh masjid pertama kali. Ajibnya apa? Semua permasalahan di luar masjid beres di dalam masjid, umat bersatu. Nah sekarang bagaimana kira-kira? Sekarang perpecahan malah terjadi dari masjid, betul nggak? Halo? Gara-gara apa? Gara-gara khilafiyah yang sifatnya furu kan? Rame gitu kan, dibesar-besarkan. Jadi sekarang ini ada kebolak-kebalik gitu. Yang jelas-jelas penyimpangan, kesesatan dibiarkan. Dibiarkan. Itu kan hargailah pendapatnya gitu ya. Atas dasar apa? Hak asasi manusia, toleransi gitu kan. Tapi perbedaan masalah furu yang sudah beres dibahas ulama dulu ramai sekarang. Nggak saling nanya, nggak saling menyapa, curiga aja bawanya, betul nggak? Curiga aja gitu bawaannya. Emang itu ada aktor intelektualnya tuh yang ingin memecah belah kita kan, betul tidak? Makanya ketika ada poros tengah istilahnya itu ya, para ulama yang bangkit mengedukasi umat, ayo bersatu dalam akidah, bertoleransi dalam masalah khilafiyah, berjamaah, bekerja sama dalam dakwah. Nggak suka nih, betul nggak? Ada yang nggak suka nih? Karena memang umat Islam itu akan menang ya kalau kuat, akan kuat kalau bersatu, betul tidak? Makanya upaya memecah belah terus dilakukan. Ya. Yang ketiga, dilemahkan ekonominya. Kerasa tidak? Oh, kerasa sekali. Dilemahkan ekonomi kan? Gak mudah gitu. Coba negeri kita nih muslimin yang terbanyak, apa peran kita bab ekonomi? Betul tidak? Gak punya banyak peran. Habis oleh orang yang sedikit itu kan, susah kita menyerukan agar belanja ke warung tetangga saja kan, itu disangkanya apa? Dituduh makar juga kan, begitu. Nah, jadi tidak mudah memang. Yang keempat, apa yang keempat? Dibodohkan dari agama, dijauhkan dari agama. Kerasa tidak? Coba wacana yang belum lama itu ada
ingin dihapuskannya apa? Materi agama Islam dari sekolah kan. Itu yang protes tetangga saya tuh. Pas itu sedang rame. Datang ke rumah, Ustaz, ini gimana? Saya makin gelisah aja. Jadi dia itu suaminya kerja di kapal pesiar. Lah itu kan pulangnya kan kadang 4 bulan sekali kan? 4 bulan sekali. Dia sendiri minim ilmu agama, bayangin. Di sekolah yang diharapkan bisa berubah akhlaknya, nggak ada materi agama, gimana? Dari kecil anak dikasih handphone bebas sekali kan? Oh, coba kebayang tidak? Yang dibuat seperti itu gitu. Yang terakhir apa? Dimatikan ruh jihadnya. Wah, ini luar biasa. Asal umat Islam semangat, langsung teroris, ya gitu kan? Langsung tuh dicapnya. Inilah kondisi umat Islam karena kita sedang kalah di babak keempat ini. Tapi yakinlah tidak akan mati, betul tidak? Tidak, akan menang lagi. Makanya saya katakan tadi, antum mau jadi penonton, mau jadi pemain. Ya, saran saya jadi pemain ya, betul tidak? Ambil bagian ini di era milenial ini, ambil bagian yang menjadi generasi yang menghadirkan kembali kebangkitan Islam di akhir zaman. Baik, sebagai penutup dari sekalian, nanti Ustaz akan banyak menyampaikan milenialnya ya. Jadi saya mengajak, ayo para pemuda ya, mengambil peran ya. Ini akhir zaman. Kalau bisa antum semua harus berpikirnya itu hanya bukan berpikir dunia saja, tidak, tapi lebih jauh ke depan gitu kan. Dan ya, antum boleh bangga dengan Islam, harus kan? Saya bangga sebagai seorang muslim. Pertanyaannya, Islam bangga apa dengan kehadiran antum? Islam menuntut peran kita semua. Ini karena nggak lama lagi nih, saya yakin demi Allah saya bersumpah akan ada kebangkitan Islam nggak lama lagi. Kalau antum belajar sejarah tuh selalu ada benang merahnya gitu, ada kesamaan. Kalau kita fokus kepada kebangkitan yang menyebabkan dulu juga bangkit, kita akan bangkit. Ya, nggak lama lagi. Nah sekarang antum mau jadi penonton saja atau mau jadi pemain? Itu PR buat antum semua ya. Kita bersama. Mudah-mudahan Allah pilih kita ya menjadi bagian dari hadirnya kembali kebangkitan Islam di akhir zaman. Kuncinya layakan diri kita agar dipilih oleh Allah. Sebagaimana dulu Muhammad Al-Fatih dan generasinya melayakkan diri, dipilih oleh Allah menegakkan apa? Menaklukkan Konstantinopel. Sama. Kuncinya layakan diri kita, nanti Allah pilih, akan ada kebangkitan Islam. Mudah-mudahan kita bagian dari generasi yang menghadirkan kembali kebangkitan Islam itu. Baik, ini yang disampaikan dari saya. Mudah-mudahan antum semangat, terinspirasi. Kita akan simak berikutnya dari guru kita Ustadz Restu tentang milenial ya, seperti apa dan perannya begitu. Cukup ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.